Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali hari ini saya boleh berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya mengantarkan salam dari jemaat dan majelis GKI Anugerah. Ini bukan pertama kali saya mengunjungi GKI Jatinegara. Namun baru kali ini ya saya boleh berkhotbah di tempat ini. Dan tempat ini ada satu kenangan buat saya. Karena 5 tahun yang lalu ya di atas saya bersama dengan pendeta Alfred Monim tanda kutip dibantai begitu ya. Kami diuji untuk kelayakan katanya ya. Kelayakan kami untuk menjadi pendeta. Waktu itu ada satu pertanyaan yang saya ingat, menurut kalian ya, apakah kalian layak jadi pendeta? Waktu itu tiba-tiba entah dari mana gitu ya, mungkin itu Roh Kudus yang membisiki saya. Saya bilang, kiranya Tuhan yang melayakkan saya. Wah, diplomatis ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya coba cek di kalender ya, bukan kalender Masehi, ya, kalender Imlek. Hari ini adalah tanggal 12 Imlek. Ya. Artinya belum Cap Gome. Ya. Cap Gome itu nanti hari Selasa kalau nggak salah ya. Karena hari ini tanggal 13 kalau nggak salah ya. 13. Nah, artinya kita masih merayakan tahun baru Imlek. Ya. Kalau di daerah Tiongkok sana, di Taiwan begitu ya, 1 minggu itu libur. Ya. Kalau di kita liburnya itu waktu Lebaran. Ya. Karena itu izinkan saya ya memulai khotbah ini, saya boleh mengucapkan ini ya. Kung si sinyen mengen ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kita merayakan Imlek biasanya ada satu tempelan ya di rumah-rumah gitu ya. Tempelannya demikian. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih tempel-tempel nggak ya? Kalau di rumah saya nempelnya kemarin gambar babi gitu ya, karena ini tahun babi ya. Nah, ini ada yang tahu huruf apa? Fu, ya. Dan katanya nempelnya bukan begini, ya, harus begini. Nah, ya. Tahu nggak kenapa harus nempelnya begini? Katanya, ya, fu taule, ya. Tahu, ya, tahu dalam pengertian datang, tiba, itu sama pelafalannya dengan tahu terbalik, ya. Jadi fu taule gitu ya. Berkat itu sudah tiba. Berkat itu sudah datang. Dan bukankah orang Tionghoa suka sekali dapat berkat? Ya. Makanya banyak anaknya dipanggil nama afu gitu ya. Berharap dapat banyak berkat. Tetapi pertanyaannya adalah berkat apa yang dimaksudkan? Berkat yang bagaimana? Yang diharapkan kita orang-orang etnis Tionghoa. Nah, itu kita bisa lihat dari ucapan-ucapan yang diucapkan di dalam kita merayakan Imlek. Ucapan yang sering diucapkan. Yang pertama adalah Gong Si Fat Chai. Artinya selamat tahun baru Imlek. Nah, itu buat yang tidak belajar, ya. Tapi yang tahu artinya, ya, itu adalah ini. Semoga hidup makmur. Ya. Tapi seringkali di mal-mal yang keluar selamat tahun baru Imlek, kung si fat chai. Ya. Ya, salah kaprah. Itulah orang Indonesia ya, salah kaprah. Tapi justru itu yang lebih terkenal. Tidak ini saja, ya. Biasanya kung si fat chai, wan shi ru yi. Artinya semoga tercapai segala cita-cita Anda. Ya. Wan shi, semua hal, semua perkara ya, ru'i itu tercapai. Ya. Lumayan nih ya, dulu di sekolahin setahun di Taiwan adalah sisa-sisanya begitu ya. Nah, kemudian tidak hanya itu ya, dikatakan senti jiankang ya. Semoga sehat selalu. Siapa yang nggak ingin sehat? Ya. Kita selalu ingin menjadi sehat. Dan kemudian ada satu lagi, yaitu Nian Youyi, tahun-tahun ada ikan. Oh bukan ya.
tahun-tahun ada lebih, ya, ada sisa. Yi-nya itu sama dengan ucapannya seperti ikan. Makanya kalau Imlekan kita seringkali makan ikan, ya, untuk menyatakan ini. Nien nien yo yi. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah berkat yang dicari oleh orang Tionghoa, ya. Dan saya rasa bukan orang Tionghoa saja, tetapi orang-orang di seluruh dunia pasti mencari yang demikian. Hidup makmur, pundi-pundinya berlimpah, ya. Segala sesuatu yang diharapkan, diimpikan, dicita-citakan itu terjadi. Selalu hidup di dalam kesehatan. Dan di dalam tahun-tahunnya itu hidup penuh dengan kelimpahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, rupanya di dalam bacaan yang kita baca tadi di dalam Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19, banyak orang-orang yang datang mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka berbondong-bondong ke sana, dan di ayat ke-16 di situ 18 maksud saya, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan. Artinya apa? Mereka mencari kesehatan. Mereka berharap mereka boleh disembuhkan, dipulihkan dari sakit penyakit, dari kerasukan setan yang mereka hadapi. Dan di situ mereka mengharapkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Karena pada waktu itu orang Yahudi, bangsa Israel ada di dalam penjajahan daripada Romawi. Dan bagi mereka pengajaran-pengajaran daripada para guru-guru itu membawa satu kelegaan, satu pembebasan bagi mereka. Oleh karena itulah, di mana Tuhan Yesus berada, di mana Tuhan Yesus mengajar, apa yang terjadi? Banyak orang datang berbondong-bondong mencari dan mengikuti dia. Banyak orang mencari berkat daripada Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu sekalian, yang menarik bagi saya adalah ketika kita baca bacaan tadi dari ayat 17 sampai ayat yang ke-19, kita tidak melihat bagaimana serta-merta ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, dan kemudian serta-merta Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Justru ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang mencari berkat, membutuhkan berkat itu, Tuhan Yesus tidak memberikan berkat itu. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan, dia mengajarkan tentang berkat. Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa itu bahagia. Bahagia melawan celaka. Di ayat ke-20 sampai 23 Tuhan Yesus mengucapkan beberapa kata-kata bahagia. Berbahagialah orang yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang lapar, karena engkau akan dipuaskan. Berbahagialah kamu jika karena anak Allah orang-orang membenci kamu. Dan kemudian di ayat ke-24 Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu hai kamu yang kaya. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Celakalah kamu yang sekarang tertawa. Dan celakalah kamu yang sekarang mendapatkan pujian. Tuhan Yesus memperbandingkan antara bahagia dan celaka. Bahkan Tuhan Yesus mempertentangkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rupanya melalui pengajaran ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa berkat pengikut Kristus itu berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia, apa yang dipikirkan dunia tentang makna daripada berkat. Jadi apakah berkat bagi pengikut Kristus? Memang kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, bagian ini seringkali diterjemahkan dengan kata berbahagia. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan blessed. Diberkatilah. Bahasa Mandarin juga full, ya, full, mendapatkan berkat. Jadi Tuhan Yesus coba mengajarkan bagaimana berkat itu terjadi bagi pengikut-pengikut Tuhan.
Dan Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus di ayat 20 sampai ayatnya ke-23 dan kemudian ayat 24 sampai ayat ke-25. Tuhan Yesus mempertentangkan dan membandingkan beberapa hal. Hal yang pertama, di ayat ke-20 di sini dikatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin. Sementara di ayat ke-24, celakalah kamu yang kaya. Apakah di sini Tuhan Yesus menentang orang-orang kaya? Tentu tidak. Karena banyak anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang di dalam Alkitab, itu juga adalah orang kaya. Saya membaca satu artikel, ada satu tulisan bagaimana Tuhan Yesus menceritakan tentang kisah Lazarus. Lazarus pengemis yang miskin. Dia duduk di pangkuan Abraham yang kaya. Bagi Tuhan, miskin dan kaya itu bukanlah masalah. Miskin dan kaya itu melambangkan materi. Dan bagi Tuhan, materi bukanlah masalah. Dan kemudian di ayat ke-21 dan ayatnya yang ke-25, Tuhan Yesus di situ mempertentangkan, membandingkan antara lapar dengan kenyang. Lapar dan kenyang. Untuk menggambarkan apa? Lapar, orang yang lapar artinya apa? Dia membutuhkan sesuatu untuk diisi di dalam perutnya. Sedangkan orang yang kenyang artinya kekosongan yang ada di dalam perutnya telah terisi. Dan bagi orang kenyang biasanya dia merasa puas. Tuhan Yesus ingin bicara tentang kepuasan. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mempertentangkan antara menangis dan tertawa di ayat 21 dan di ayatnya ke-25. Berbahagialah hai kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Dan sebaliknya, di ayat 25, celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Menangis dan tertawa menggambarkan apa? Menggambarkan perasaan kita. Menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Dan kemudian, di ayatnya yang ke-22 dan di ayatnya yang ke-26. Di situ Tuhan Yesus membandingkan. Di ayat ke-22. Berbahagialah kamu karena jika karena anak manusia orang membenci kamu. Jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak kamu. Namamu sebagai sesuatu yang jahat. Dan di ayat ke-26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan situasi yang saling bertentangan. Kondisi ketika kita dibenci, kita tidak diterima oleh orang lain. Namun di sisi yang lain, ada orang-orang yang dipuji dan diterima. Bapak Ibu sekalian, di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa berkat daripada pengikut Kristus itu tidak bergantung kepada materi. Tidak bergantung kepada kepuasan kita. Tidak bergantung pada perasaan kita. Dan tidak bergantung pada keadaan dan situasi di sekitar kita. Seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti bahwa sebagai orang Kristen kita tidak boleh menjadi kaya. Bukan berarti orang Kristen kita tidak boleh merasa senang, tertawa. Kita tidak boleh menjadi kenyang. Kalau nggak boleh kenyang, kemarin saya tidak boleh ditraktir sama Pak Hendy, ya, makan malam. Ataupun kita tidak boleh mendapatkan pujian. Namun demikian bagi Tuhan, itu bukanlah ukuran daripada berkat yang kita terima sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Berkat kita sebagai pengikut Kristus tidak tergantung pada hal-hal yang ada di atas. Bapak Ibu sekalian, ada seorang gadis, namanya ini Lee Yun Yu. Ya.
Yeon-yung ya. Susah ini bahasa Korea ya. Siapakah dia? Ya. Bapak Ibu sekalian, Lee Yeon-hyu ini adalah anak daripada bos Samsung. Wah, bos Samsung ya. Artinya apa? Kaya raya pastinya. Dan rupanya dia tidak hanya kaya raya, ya. Dia punya 2 gelar master. Wah, saya aja dapat 1 master aja susah ya. Ini nanti penginjil Roni kemungkinan bisa dapat 2 master dia ya. 1 master di Saat, 1 master di STT Jakarta, ya. Kalau dia mengikuti nanti kader. Sama ini ya. Yang lebih luar biasa lagi, ya. Usianya masih 26 tahun. Nah, kalau ini penginjil Roni nggak bisa nyaingi ya. Sudah lewat penginjil Roni ya. 26 tahun sudah punya gelar master 2. Dan Bapak Ibu sekalian tahu ya. Lumayan cantik ya wajahnya ya. Dan dia seperti ada satu lagu katakan dia adalah forever young. Usianya 26 tahun di tahun 2005. Sekarang umur berapa? Hah? Sekarang umur 26. Loh kok bisa? Karena ini Bapak Ibu sekalian. Dia mati bunuh diri di usia yang ke 26. Jadi sampai sekarang ya umur 26 ya. Cari di kuburannya tulisannya ya umur 26. Kita lihat dia adalah anak bos Samsung, artinya kaya raya. Harta dia melimpah. Secara intelektual, cerdas, dapat 2 gelar. Terkenal, ya jadi terkenal karena saya kenalkan ke Bapak Ibu ya. Dan juga masuk berita karena dia bunuh diri. Ya. Artinya segala sesuatu mungkin dia miliki. Ya. Namun apa yang terjadi? Semua itu sia-sia bagi dia. Harta, kepuasan, perasaan, situasi. Semuanya, ya, harta bisa habis, perasaan bisa berubah, situasi bisa berubah. Karena semuanya itu adalah kesementaraan belaka. Namun Bapak Ibu sekalian, di ayat ke-23, Tuhan Yesus mengatakan, bersukacitalah pada waktu itu, yaitu pada waktu kita mendapatkan penganiayaan, kita dibenci oleh orang. Dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Saya menggaris bawahi kata upahmu besar di surga. Upahnya bukan di dunia ini. Upahnya di mana? Di surga. Dan surga itu menunjukkan satu kekekalan. Jadi berkat daripada pengikut Kristus, sifatnya adalah kekal. Berkat itu sudah kita terima. Dan berkat itu akan kita rasakan, kita nikmati ketika kita ada di surga. Sementara orang-orang lain yang dikatakan di sini yang celaka-celaka tadi, ya. Celaka karena mereka kaya, celaka mereka karena kenyang, celaka karena mereka tertawa. Apa yang mereka terima itu hanya mereka terima saat ini. Dan nantinya mereka tidak menikmatinya. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, sekarang kamu tertawa, tetapi nanti kamu akan menangis. Menangis di dalam kekekalan, oleh karena mereka binasa di dalam kekekalan. Namun bagi pengikut-pengikut Kristus, walaupun di dunia ini penuh dengan air mata, penuh dengan penderitaan. Tetapi nanti kita akan bersuka cita. Kita akan tertawa di dalam kekekalan yang Tuhan berikan di surga. Dan Bapak Ibu sekalian, berkat Tuhan bagi pengikut-pengikutnya tidak hanya sifatnya kekal. Namun lebih dari itu, di ayat ke-20 dikatakan, berbahagialah kamu yang miskin, oleh karena apa? Oleh karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Kerajaan Allah, apa maksudnya? Kerajaan Allah maksudnya adalah kerajaan yang diperintah, yang dipimpin oleh Tuhan. Dan di manakah itu?
di surga tadi. Banyak orang yang mengatakan surga itu adalah tempat yang indah, tempat yang nyaman, ya, di mana kita bisa baca di Wahyu. Dan dikatakan temboknya itu dari permata, ya. Jalannya dari emas, gerbangnya dihiasi dengan mutiara. Dan dikatakan di surga tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi air mata, ya. Tidak ada lagi kesedihan. Apakah itu yang menyebabkan surga menjadi tempat yang begitu nyaman, begitu indah? Ternyata bukan, Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang lebih penting, sekali lagi, kerajaan surga. Kerajaan Allah. Artinya apa? Ada Allah di sana. Dan Allah memerintah sebagai Tuhan dan Raja. Dia hadir di sana. Itulah makna daripada kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Artinya Tuhan ada di sana. Dan itulah berkat kita, pengikut-pengikutnya. Kita bisa merasakan akan kehadiran Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan surga menjadi tempat yang indah dan nyaman. Bukan karena temboknya dari emas, dari permata maksud saya, lantai jalannya dari emas. Tidak ada lagi derita, tidak ada lagi air mata. Tetapi lebih daripada itu. Karena Tuhan Allah ada di sana. Itulah berkat kita, pengikut Kristus. Karena Allah hadir di dalam kehidupan kita. Ada satu video yang ingin saya tayangkan. Mungkin teman-teman multimedia bisa membantu saya. Berharap-harap suaranya bisa keluar ya. Karena ini suaranya yang penting begitu ya. Kita coba simak apa yang dikatakan oleh Ibu berikut ini. Suaranya udah keluar, orangnya belum. Ya, sabar ya. Oke, kita dengarkan apa yang dia katakan. Gambarnya nggak terlalu penting ya. Yang penting adalah apa yang dia katakan. Suaranya mungkin agak besar dikit ya Pak. Shalom semuanya. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang hidupnya miskin? Mereka juga berdoa, mereka pelayanan, mereka juga bekerja, dan mereka adalah orang-orang yang baik dan setia. Tetapi kenapa hidup mereka miskin? Padahal di dalam firman Tuhan berkata, di dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di terjemahan lain berkata, Aku datang agar mereka memiliki hidup dan agar mereka dapat memiliki lebih banyak. Jadi Tuhan menjanjikan kelimpahan. Kalau Tuhan berjanji, tidak ditepati. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan juga yang mengalami kemiskinan di dalam hidupnya? Shalom semuanya. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang hidupnya miskin? Oh sudah ya. Waduh, jadi bingung nih ya. Sebentar. Juga bekerja, yang hidupnya miskin. Dan mereka adalah orang yang baik dan sudah Pak, mereka cukup Pak. Ya, waktu saya lihat video ini ya, pertama saya pikir ini emak-emak dari mana begitu ya, sosialita dari mana begitu ya. Terus saya cari-cari, waktu itu saya bingung, saya dapat dari mana saya lihat ini. Kemudian saya minta teman saya, tolong cariin videonya gitu ya. Terus ada satu teman yang mengirimkan ke saya. Saya kaget ya, file itu ada namanya ya. Saya nggak usah sebut nama ibu ini ya, nanti Bapak Ibu search sendiri. Ternyata ini ibu pendeta. Ya. Bukan ibu pendeta semu ya, tapi dia sendiri muse. Wah, kalau musenya kayak gini jemaatnya mungkin seneng ya. Terutama yang bapak-bapak gitu ya. Terlepas dari yang tadi ngomong gitu ya. Kita dengar tadi dia bilang apa? Dia bingung ya. Kenapa kok banyak orang Kristen yang miskin? Padahal Tuhan berjanji bahwa ya, dia mengutip dari Yohanes 10 ayat 10. Tuhan memberi kita hidup dan kita akan hidup dalam kelimpahan. Ya. Oh, ininya di ya. Nah Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu yang diajarkan benar nggak? Apakah anak Tuhan itu harus kaya, harus sukses, tidak boleh sakit? Apakah itu maknanya anak Tuhan berkelimpahan? Kalau anak Tuhan, ya, itu harus kaya, harus sukses, tidak boleh tidak boleh sakit ya. Siapakah orang yang pertama kali gagal jadi orang Kristen?
adalah Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Tuhan Yesus bukan orang kaya. Dia lahir di kandang. Kita aja minimal di bidan ya. Dia anak daripada tukang kayu. Dan kemudian sebagai guru, ya, dia gagal. Kenapa? Satu muridnya menjual dia, dan satu murid dia tidak mengakui dia. Itu berapa persen ya? 12, 2/12 ya. Berarti dia gagal. Ya. Artinya apa? Kalau menurut ukuran daripada ibu ini. Kelimpahan, hidup kelimpahan itu artinya punya harta. Artinya tidak boleh sakit-sakitan. Artinya selalu sukses dalam bisnis. Artinya banyak orang yang tidak memenuhi syarat ini. Jadi pertanyaannya adalah apa maksudnya? Ya, anak Tuhan itu hidup di dalam kelimpahan. Nah, Bapak sekalian, ini huruf fu tadi ya. Nah, saya kebetulan dapat dan ternyata huruf fu itu selain berkat itu bisa diartikan sebagai kelimpahan ya. Di sini ya, kelimpahan ya. Nah, apa unsurnya? Ternyata ya, unsur daripada fu itu ada radikal ini. Ini sen ya. Sen itu menggambarkan Allah. Dan ada satu garis ini i artinya satu. Kemudian hou menggambarkan manusia dan ini tien artinya kebun atau ladang. Satu orang punya ladang, ladangnya satu atau ladangnya banyak? Cuma satu. Ya. Artinya apa? Cukup. Ya, satu orang ya hanya punya satu ladang. Ataupun bukan ini banyak orang kemudian ada satu ladang. Menunjukkan kecukupan. Ya. Tetapi kecukupan itu terjadi ketika apa? Ketika ada sen di sana. Ya. Jadi berkat itu terjadi ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita merasakan kecukupan. Oleh karena itu Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang lapar. Oleh karena nanti engkau akan dipuaskan. Kita dipuaskan bukan oleh materi, bukan oleh perasaan kita, bukan oleh situasi kita. Tetapi oleh karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Berkat itu ada karena ada kehadiran Tuhan di tengah-tengahnya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Adakah kita menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau orang Tiongkok, ya, ribuan tahun lalu, mereka memiliki pemahaman bahwa berkat itu terjadi ketika Allah hadir. Dan mereka bukan orang-orang yang mengenal siapakah Allah yang sejati. Sedangkan kita, anak-anak Tuhan, kita mengenal Yesus Kristus, Allah yang sejati. Allah yang memberikan nyawanya bagi setiap kita. Pertanyaannya, adakah kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Dan bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita? Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Menghadirkan Tuhan artinya kita mengandalkan Tuhan. Menjadikan dia sungguh-sungguh Tuhan kita. Menjadikan dia sebagai Allah dan Raja atas kehidupan kita. Dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Mazmur 1 ayat 2 mengatakan. Berbahagialah orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Kita menghadirkan Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan firman Tuhan mengatakan, dengan demikian kehidupan kita akan berhasil. Bukan berhasil karena materi. Bukan berhasil karena perasaan kita atau situasi kita. Tetapi kita menyadari Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Maukah kita menerima berkat yang demikian? Mari kita berdoa.